Baik, Bu Desi dan teman-teman, kami dari kelompok L akan menjelaskan presentasi mengenai pendekatan partisipatori melalui media sosial. Yang pertama ada The Third Industrial Revolution atau revolusi industri ketiga. Munculnya media baru dianggap sebagai perkembangan dari revolusi industri ketiga. Revolusi industri ketiga ini biasanya dikaitkan dengan adanya perkembangan mengenai mikroelektronika dan mikroprosesor atau mikroprosesor pada tahun 1970-an. Son menjelaskan revolusi industri pertama berhubungan dengan turbin uap, kedua dengan adanya motor listrik, serta selanjutnya adanya mesin pembakaran. Nah, ketiga revolusi tersebut memiliki implikasi bagi perkembangan masyarakat serta inovasi dalam teknologi dan organisasi. Beberapa ilmuwan percaya bahwa sekarang kehidupan telah memasuki fase modernitas akhir, ditandai dengan adanya resiko, jaringan, globalisasi, kejenuhan media, dan meningkatnya ketidakpastian. Beberapa yang lain juga berpendapat bahwa kita telah memasuki fase postmodern di mana kebenaran dan akal tidak lagi relevan, melainkan lebih menyoroti adanya peningkatan relativisme. Nah, komunikasi strategis tumbuh sebagai praktik yang berkelanjutan dengan revolusi industri kedua, sebagai alat untuk mengelola hubungan antara organisasi dan masyarakat. Nah, konflik antara organisasi dan kelompok yang berbeda pendapat ini tentu tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dihindari. Nah, ini membutuhkan tenaga profesional yang dapat menanganinya, setidaknya dalam menghadapi media-media yang semakin independen. Masuk ke from central to decentralization atau dari sentralisasi ke desentralisasi. Nah, struktur media, struktur komunikasi terutama telah berdiri sejak tahun 1900-an. Ini ditandai dengan adanya kepemilikan profesional teknologi media, komunikasi yang terpusat, serta beberapa komunikator profesional seperti adanya public relation, jurnalis, iklan, advertising, atau desain grafis juga ada. Kemudian selanjutnya sejak 1960-an, tatanan sosial menjadi dominan dan menjadi hal yang umum di masyarakat, serta jurnalisme menjadi lebih profesional. Namun, kekuatan teknologi pada masa ini dan distribusi media masih berada di tangan-tangan profesional. Dalam artian, belum semua orang bisa mengakses teknologi. Nah, kekuatan internet semakin terlihat sejak era 1980 sampai 1990 ya. Dengan ditandai bahwa setiap orang mampu mengakses internet secara mudah, mendesain majalah atau membuat iklannya masing-masing. Hingga internet itu sendiri menjadi tantangan, bagaimana kekuatan distribusi internet menjadi sangat cepat di masa yang sekarang ini. Selanjutnya ada penjelasan mengenai 3 karakteristik utama dari struktur komunikasi yang baru menurut Jenkins. Nah, yang pertama Jenkins menjelaskan bahwa ia berpendapat bahwa kita hidup di media yang konvergen, di mana media telah berubah dari media lama dan baru menjadi berinteraksi, kemudian menghasilkan bentuk komunikasi baru yang terbuka. Nah, bentuk ini dipengaruhi dan perlahan diubah oleh media baru, seperti dengan perubahan bentuk pada surat kabar yang sekarang sudah beralih menjadi serba digital. Yang kedua, ia menjelaskan bahwa munculnya budaya partisipatif. Budaya ini memungkinkan media baru memberikan umpan balik secara langsung, yang mana ini juga menjadi tanda atau indikasi runtuhnya budaya komunikasi satu arah. Nah, yang ketiga, adanya perkembangan teknologi menciptakan kecerdasan kolektif. Nah, kecerdasan kolektif di sini dimaksud dengan masalah dapat diselesaikan melalui komunikasi dengan berbagai partisipan, yang mana muncul dari budaya partisipatif tadi. Nah, partisipan dapat menyumbangkan satu jawaban, masing-masing menyumbangkan satu jawaban atau lebih dari satu pertanyaan. Satu pertanyaan ini dapat dijawab oleh orang-orang yang berbeda dalam atau lewat jaringan digital. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan membahas participatory strategic communications.
Dalam strategi komunikasi partisipatif memungkinkan khalayak untuk berpartisipasi atau berinteraksi di media online atau media sosial. Di sini juga pengguna media sosial menjadi khalayak yang aktif bukan pasif, yang artinya misalnya dalam suatu artikel surat kabar, blog, atau foto, pembaca atau pengguna media sosial memiliki peluang untuk menulis komentar ataupun beropini. Nah, dalam pemasaran juga strategi komunikasi partisipatif ini menjadi penting bagi suatu perusahaan. Misalnya, suatu brand mengundang penggemarnya atau konsumen untuk terlibat dalam proses pembuatan suatu inovasi. Nah, dari situ perusahaan bisa melihat apa yang konsumen inginkan atau apa yang khalayak inginkan. Selanjutnya, social media and strategic communications. Nah, media sosial sekarang ini banyak digunakan orang untuk memperluas pengetahuan dan mencari informasi. Nah, di sana kita bisa mengetahui sesuatu melalui media sosial. Ketika seseorang berinteraksi melalui media sosial itu, seperti misalnya mereka mengajukan pertanyaan atau mencari jawaban dari orang lain. Disinilah media sosial memberikan cara baru dalam berkomunikasi. Nah, kemudian pengguna juga bisa mengambil informasi yang menarik bagi mereka, yang berarti mereka bisa membagikan konten-konten yang menarik kepada pengguna lainnya. Kemudian dalam media sosial juga pengguna bebas untuk membuat cerita ataupun membuat konten-konten yang sesuai dengan keinginan mereka, baik itu dalam bentuk foto, video, dan lain sebagainya. Nah, di sosial media juga terjadi interaksi sosial seperti itu. Kemudian misalnya di Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, di situ banyak sekali interaksi-interaksi pengguna media sosial. Kemudian bagaimana media sosial digunakan dalam komunikasi strategis. Nah, sebuah studi perbandingan penggunaan media sosial oleh organisasi di Australia dan Eropa mengungkapkan bahwa media sosial berpotensi memberikan ruang dialog dengan banyak orang. Nah, jika digunakan dengan baik dan tepat oleh organisasi juga bisa mendapatkan dampak positif yang dirasakan dari penggunaan media sosial. Nah, organisasi juga bisa menggunakan media sosial sebagai media untuk menyampaikan informasi yang berguna bagi khalayak. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah are organizing losing control. Yang pertama itu organisasi memiliki kendali atas informasi yang ada. Dengan adanya siaran pers, organisasi memiliki hak secara penuh strategis, praktis yang terampil dalam mengelola informasi. Maksudnya di sini adalah dengan ada organisasi memiliki kendali atas informasi, maka komunikasi strategis yang dulunya dicirikan oleh satu sumber yang menyebarkan informasi kini menjadi bergeser karena banyaknya orang berkomunikasi dengan berbagai cara yang baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mendorong terjadinya perubahan budaya. Namun sekarang di mana publik secara bebas memiliki akses untuk mengumpulkan informasi secara media online yang ingin diminati. Dengan adanya peralihan tersebut membawa kekuasaan dari organisasi ke pemangku kepentingan yang memiliki potensi lebih besar untuk mempengaruhi dari sebelumnya yang ada media sosial. Yang kedua itu adalah contoh di media sosial adalah platform YouTube. Sebagai contoh di media sosial, banyak variasi film atau tontonan yang dapat dinikmati di platform YouTube, mulai dari video amatir hingga iklan profesional. Dari bukti tersebut, perusahaan melalui viral marketing untuk menyebarkannya. Dan dengan adanya tersebut, meningkatnya minat orang lain dalam jaringan, serta kemunculan konten buatan yang dapat mengakibatkan tidak ada lagi batasan antara profesional dan yang amatiran. Dengan begitu, organisasi tidak kehilangan kendali atas informasi yang ada, melainkan bahwa organisasi tidak pernah mendefinisikan siapa yang menjadi bagian dari profesional dan siapa yang menjadi bagian dari publik. Serta dengan adanya kemunculan tersebut dapat mendorong dan memunculkan berbagai praktisi tentang mengontrol publik dalam dunia media online. Selanjutnya itu adalah
delete border and transparency. Batasan antara komunikasi internal dan komunikasi eksternal sulit ataupun tidak bisa digambarkan. Maksudnya di sini adalah komunikasi internal tidak berhenti dalam batasan-batasan organisasi tanpa menjangkau pemangku kepentingan, dan komunikasi eksternal tersendiri yang dimaksud untuk mempengaruhi orang yang berada di luar organisasi tersebut. Sebagai contoh, seorang karyawan yang membaca artikel surat kabar tentang organisasi mereka dan membaca artikel tersebut dapat mempengaruhi karyawan tersebut berbagai cara. Jika artikel tersebut menceritakan tentang keberhasilan organisasi tersebut, maka persepsi yang terjadi akan positif. Dan begitu sebaliknya, jika yang disebarkan adalah yang buruk, maka negatif yang akan terbentuk oleh citra oleh perusahaan. Semakin ditekan karena opini publik eksternal jauh lebih mudah diakses oleh anggota organisasi. Informasi yang dipublikasi dapat berdampak besar dan tulisan negatif pasti dapat merusak reputasi suatu organisasi. Selanjutnya adalah pedang bermata dua. Dari sudut PR, media sosial dianggap sebagai pedang bermata dua. Maksudnya adalah media sosial yang dikelola oleh perusahaan maupun organisasi dapat menjadi berkah maupun kutukan. Perusahaan atau organisasi dapat secara efektif menggunakan media sosial untuk menjalin hubungan baik dan jangka panjang dengan pihak pemangku kebijakan. Selain itu, media sosial dapat digunakan oleh perusahaan maupun organisasi untuk menciptakan citra yang baik melalui publikasi-publikasi yang dilakukannya. Namun, di sisi lain, media sosial dapat berdampak buruk bagi perusahaan maupun organisasi karena sifat media sosial yang cepat dan dapat diakses oleh seluruh orang. Selanjutnya adalah profesional komunikasi dan komunikasi strategis partisipasi. Menurut G.A. Grunig dan L.A. Grunig pada tahun 2010, kemampuan dan manfaat dari media sosial dalam berkomunikasi strategis belum dieksploitasi secara maksimal. Terkadang, media sosial hanya digunakan untuk menyebarkan informasi kepada pihak eksternal. Terdapat anggapan bahwa informasi yang dipublikasikan melalui media sosial akan secara otomatis menuai hasil yang maksimal. Padahal, tidak semuanya berjalan demikian. Maka, diperlukan peran dari para profesional komunikasi untuk merancang dan menentukan media yang efektif dan hasilnya dapat diprediksi. Memberikan pemahaman mengenai topik pendekatan partisipatori melalui media sosial, kelompok mengambil studi kasus pada brand Antis. Melalui akun Instagram mereka, Antis Indonesia, perusahaan mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kampanye tersebut menggunakan hashtag Kita Melawan Bersama. Dalam kampanye tersebut bertujuan untuk memberikan semangat kepada tenaga medis sebagai garda terdepan untuk mengatasi pandemi ini. Bersama Antis, masyarakat berpartisipasi memberikan semangat dengan memposting foto di media sosial mereka dengan caption dan hashtag yang sudah ditentukan oleh Antis. Nantinya, ucapan semangat tersebut akan ditempelkan pada produk Antis dan diberikan langsung kepada tenaga kesehatan. Kampanye tersebut telah berhasil menarik partisipasi masyarakat karena telah diikuti oleh 1.000 masyarakat pengguna Instagram di seluruh Indonesia. Demikian presentasi yang dapat kelompok sampaikan kepada teman-teman dan Bu Desi. Atas perhatiannya, kelompok mengucapkan terima kasih.